Luar biasa, senang sekali kita punya Tuhan yang sangat amat luar biasa, dan luar biasanya ditujukan kepada kita. Dia sangat baik, amat baik, bahkan dia boleh menjadi pembela kita yang agung. Haleluya, amin. Untuk itu mari kita, sebelum kita akan memulai peribadahan kita, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala berkat, limpah rahmat, anugerah, kasih setia, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, serta pembelaan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada merupakan anugerah Tuhan yang tiada terhingga, yang terus Tuhan kerjakan di dalam setiap hidup kami. Terlebih lagi ya Tuhan, setelah aktivitas kami sepanjang hari, Engkau menarik kami untuk datang ke tempat ini dan kami beribadah di tempat ini. Biarlah roh pujian dan penyembahan boleh dinaikkan dari tempat ini, dan pada waktu kami muji menyembah-Mu ya Tuhan, biar akhirnya Tuhan hadir melawat, menjamah dan memberkati kami, sehingga hati kami siap, terbuka pemikiran kami untuk ditaburi oleh kebenaran sabda firman-Mu, sehingga firman itu boleh menjadi benih yang subur di dalam setiap hati kami. Dia boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kami senantiasa berkemenangan di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu yang telah Tuhan siapkan pada malam hari ini untuk memberkati kami, Pak Pendeta Dwi. Tuhan urapi dia dengan pengurapan yang baru, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut dan lidahnya boleh datang daripada Tuhan, sehingga semua kami diberkati Tuhan. Semua teman rekan-rekan yang memuji, song leader, para singers, pemain musik, Tuhan urapi. Bahkan fasilitas sarana yang akan kami gunakan di tempat ini, kuduskan dan sucikan. Terima kasih Bapak. Kalau Bapak berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang datang ke tempat ini, Tuhan juga menyertai mereka. Terima kasih Bapak, menyerahkan peribadahan ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, dan Roh Kudus boleh bekerja atas setiap kami. Hamba mentahbiskan peribadahan ini hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan, katakan bersama saya, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, saudara. Kita boleh mari berdiri bersama-sama. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan menetapkan. Mari sama-sama. Tuhan menetapkan yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai benar, Tuhan menolong.
surga. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu.
kasih Tuhan, kami tahu, kami sadar Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kalau Tuhan hadir, maka sesuatu yang baik terjadi di tempat ini. Kalau Tuhan hadir, pasti ada mujizat di tengah-tengah kami. Tuhan kasih kekuatan buat yang lemah, bahkan saat ini yang sedang sakit atau keluarga kami sedang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan urapi setiap kami tanpa ada terkecuali. Tuhan urapi setiap kami, jangan ada satu orang pun yang Tuhan lewatkan. Sungguh setiap yang boleh diberkati Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Kami buka hati kami sungguh-sungguh. Kami berdoa biar ibadah ini tidak terlewat percuma, tidak terlewat biasa-biasa saja, tapi boleh setiap pribadi boleh mengalami pemulihan dari Tuhan, kemenangan dari Tuhan. Dan pulang keluar dari tempat ini, kami pulang masing-masing membawa berkat yang terbaik dari Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Amin. Ketika kita berdoa buat Tuhan, kita sedang duduk bagi saudara. Ya, selamat malam, shalom. Ada beberapa orang yang wajahnya saya sudah kenal, tapi ada yang belum saya kenal. Saya perkenalkan diri, Bapak Ibu Saudara. Nama saya Dwi Chandra. Saya sudah berkeluarga, saya punya anak 2, dan saya tinggal di Tower G. Ya. Terima kasih Pak Jeki buat kesempatannya buat melayani tempat ini. Ibu Saudara, seringkali kita tuh mengabaikan atau meremehkan atau menganggap biasa anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena kita terima anugerah itu terlalu biasa setiap hari. Contohnya udara. Udara itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, seringkali kita nggak sadarkan hal itu. Kenapa? Karena dari lahir, bumi ini udah penuh dengan oksigen yang lebih dari cukup untuk kita hirup setiap hari. Dari kecil, kita sudah bisa bernafas, bisa menghirup udara detik demi detik. Itu yang membuat anugerah Tuhan ini menjadi biasa dalam hidup kita. Sehingga kita lupa untuk mensyukurinya. Tapi kalau kita dalam keadaan tertentu, misalkan saya pernah terjebak dalam sebuah lift di salah satu mall. Liftnya bukan lift yang di dalam mall, tapi lift yang di pinggir. Itu lift untuk gudang barang. Cukup lama, belasan menit saya di sana dengan 2 orang yang lain. Saya bahkan berpikir saat itu saya pasti lewat nih kalau lama nggak ditolong. Karena lift barang dan lift juga nggak keurus, nggak ada sensornya, nggak ada warningnya, beda dengan lift yang biasa. Jadi mungkin orang nggak tahu bahwa di dalam itu udah ada orang yang terjebak gitu. Kita udah teriak-teriak juga tidak ada hasilnya saat itu. Sulit bernafas, pengap, nafas sampai berebutan, udara menjadi tipis. Saya pikir saat itu dalam hati saya berpikir, aduh saya lewat nih, udahlah gak apa-apa. Mau nelpon juga gak bisa, sinyal terputus. Dan akhirnya kami bertiga dikeluarkan dari lift itu. Dan saat itu yang saya lakukan adalah saya menghirup udara dengan benar-benar dengan sedalam-dalamnya. Dari kejadian itu saya berpikir bahwa oke, saya sadar bahwa udara adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Satu contoh lagi Bapak Ibu Saudara, kasus tahun lalu ketika kasus COVID meningkat, ada banyak orang masuk rumah sakit dan saat itu kematian juga sangat tinggi di Indonesia. Dan yang menjadi langka adalah tabung oksigen sangat langka sekali dan banyak orang meninggal hanya gara-gara tidak mendapatkan tabung oksigen. Dan orang-orang yang sudah melewati masa kritis itu, mereka sadar, mereka kasih kesaksian bahwa benar udara itu adalah anugerah dari Tuhan. Yang kadang kita lupa, kita nggak sadar atau kita mengabaikannya. Ada satu lagi anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang sering kita anggap biasa, yaitu waktu. Waktu itu adalah anugerah Tuhan. Kita anggap biasa, kenapa? Karena ya kita dari kecil sudah memiliki waktu. Waktu udah menjadi bagian hidup kita. Kita nggak perlu lakukan apa-apa untuk dapatkan waktu. Waktu udah menjadi bagian dalam kehidupan kita.
itu membuat sering kita lupa, kita mengabaikan bahwa waktu adalah anugerah dari Tuhan. Saya mau ajak sama-sama kita buka firman Tuhan di Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Oh, ini sebenarnya di ayat 16, tapi nggak apa-apa. Kita akan bacakan 2 ayat ini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 2 ayat ini mau ngomong ke kita begini. Kata lainnya gini, bahwa yang pertama, Tuhan ingin kita memperhatikan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Kita harus hidup seperti orang yang arif. Kata arif dalam bahasa Indonesia itu artinya bijaksana. Kata arif itu juga bicara cerdik, pandai. Nah, yang kedua pesan berikutnya, dan pergunakanlah waktu yang ada. Kata yang waktu yang ada ini temporary, Bapak Ibu Saudara. Waktu yang ada artinya jadi bicara bahwa ini sementara loh, nanti sebentar lagi waktunya nggak ada. Waktunya juga akan berakhir loh. Waktunya ini sifatnya nggak selamanya. Nanti ada waktunya akan selesai. Dan di sini Tuhan berkata bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Ini pesan untuk kita semua malam hari ini. Kita sering dengar istilah time is money. Betul ya, menurut ya Bapak Saudara. Waktu adalah uang. Dulu tahun 90-an atau tahun 2000-an biasa tulisan itu ada di belakang truk. Atau stikernya ada di mobil angkot atau di Kopaja dan Metro Mini. Makanya nggak aneh kalau Kopaja, angkot itu suka kebut-kebutan. Kenapa statementnya itu time is money? Mereka pasti cepat cari penumpang, jangan sampai keduluan. Mungkin di antara Bapak Saudara ada yang setuju time is money, yang ya boleh-boleh aja. Tapi menurut saya waktu dan uang itu punya konteks yang berbeda. Misalkan gini, Bapak Saudara, kalau waktu kita hilang, kalau uang kita hilang, kita bisa cari lagi. Kalau uang kita habis, kita bisa kumpulkan lagi. Tapi kalau waktu yang hilang, kita nggak bisa dapatkan lagi, Bapak Ibu Saudara. Waktu yang lewat, kita nggak bisa kembalikan lagi. Itu yang berbeda antara waktu dan uang. Waktu lebih berharga daripada uang. Menurut saya, time is life. Waktu adalah kehidupan. Kenapa? Karena sepanjang kita hidup, ya itulah waktu kita. Kalau hidup kita berakhir, maka berakhir juga waktu kita. Ketika seorang buang-buang waktu, artinya dia sedang membuang kesempatan yang Tuhan beri. Ketika seseorang menyia-nyiakan waktu, dia sedang menyia-nyiakan kehidupannya. Karena waktu adalah kehidupan. Setiap manusia itu dikasih waktu yang sama, Om Nanda, Bapak Ibu Saudara. 24 jam sehari. Siapapun saudara, tua, muda, kaya atau belum kaya sekalipun, Tuhan kasih kita waktu 24 jam. Kalau dalam hitungan detik itu 86.400 detik setiap hari. Setiap kita sama. Tapi pada kenyataannya ada banyak orang yang terlalu sibuk. Ada banyak orang yang nggak ada waktu. Ada banyak orang yang kayaknya waktunya kurang. Ada banyak orang berpikir bahwa aduh, kayak waktunya terlalu cepat ya. Ada juga orang berpikir bahwa aduh, waktunya kayaknya lambat banget nih. Masing-masing orang berbeda, punya berpendapat seperti itu. Perbedaan itu tuh hanya masalah di pemahaman soal waktu dan bagaimana kita menghargai waktu. Malam ini tema Tuhan yang saya bagikan adalah menghargai waktu, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Saudara udah sering dengar istilah ini, menghargai waktu. Bapak Saudara bisa di YouTube banyak, kalau Saudara lihat di Instagram, Facebook juga mungkin banyak kita sering dengar istilah ini. Tapi malam hari ini izinkan saya membagikan apa yang saya dapat tentang waktu, berdasarkan apa yang saya alami, berdasarkan apa yang saya pelajari. Saudara, kita ini harus gunakan waktu dengan baik, karena waktu itu terbatas, waktu itu ada habisnya, waktu itu nggak kekal. Setiap kita tuh memiliki waktu yang berbeda, sisa waktu yang berbeda. Saya melayani kemarin di rumah duka. Yang paling penting itu bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup. Yang paling penting bukan durasi, tapi kontribusi.
Jadi kalau ada anak muda berpikir, waduh, hidupku gue masih muda, saya masih muda dan masih lama waktu saya, jangan salah bahwa waktu semua orang itu terbatas. Jadi kita harus gunakan waktu dengan baik. Nah, Bapak Saudara, izinkan saya malam hari ini membagikan beberapa tips. Artinya saya tidak lebih baik dari Bapak Saudara, tapi ini yang saya pelajari bahwa kita ini perlu waktu yang Tuhan beri, kita perlu investasikan dengan baik. Kita harus gunakan waktu untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang berguna. Jadi kalau kita punya waktu 24 jam sehari, apa yang harus kita lakukan dengan waktu tersebut? Kita mau kasih ke hal apa saja waktu kita itu? Kita mau investasikan kemana saja? Yang pertama, waktu yang Tuhan kasih dalam hidup kita, waktu yang kita miliki 24 jam itu, yang pertama kita harus kasih waktu buat Tuhan. Katakan buat Tuhan. Tuhan yang terutama bagi saudara. Tuhan yang paling nomor satu ketika kita punya waktu. Kita harus punya waktu khusus buat Tuhan. Waktu khusus ini bicara bukan durasi bagi saudara, tapi benar-benar ada waktu khusus yang kita sediakan untuk Tuhan. Waktu khusus ini bicara bahwa kita punya waktu pribadi dengan Tuhan. Membaca, merenungkan firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, berdoa. Dalam satu hari kita sediakan waktu untuk itu. Itu waktu untuk Tuhan. Pandemi membuat kerohanian orang, membuat kerohanian anak Tuhan itu banyak yang turun. Maka saya jujur secara pribadi waktu pandemi kerohanian saya menurun. Saya aktif melayani, tetapi saya tidak punya waktu dengan Tuhan. Saya jujur katakan itu Bapak Ibu Saudara. Ada banyak teman-teman yang aktif melayani Tuhan, tapi selama pandemi hilang, dia tidak aktif lagi melayani Tuhan. Bahkan saya tahu anak muda di gereja yang terlibat melayani Tuhan. Di tahun lalu dia harus pindah keyakinan. Ini betul serius Bapak Saudara. Banyak anak Tuhan di masa pandemi benar-benar kehilangan gairah sama Tuhan. Ada banyak orang-orang yang sudah tidak beribadah lagi. Awalnya bahkan mereka pilih ibadah online, tapi lama-kelamaan semakin kehilangan gairahnya. Bukan beribadah secara online, tapi mereka hanya menonton ibadah. Pokoknya kalau ibadah mereka hanya pas dimulainya pas firman Tuhannya saja. Ketika pandemi sudah mulai berangsur-angsur baik, gereja-gereja sudah mulai buka, tapi mereka masih tetap online. Ya, saya nggak menghakimi buat saudara yang masih online hari ini. Ya, tapi pada intinya banyak orang, banyak anak Tuhan yang kehilangan kasih yang mula-mula sama Tuhan. Makanya malam hari ini saya mau bilang salut sama Bapak Ibu Saudara mau datang ke tempat ini. Banyak pilihan untuk tidak datang ke tempat ini, banyak alasan untuk kita nggak datang ke tempat ini. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara bisa datang, saudara sedang menginvestasikan waktunya buat Tuhan. Wah, itu Tuhan bilang bahwa segala jerih payahmu gak akan sia-sia. Dipercaya Bapak Saudara ketika saudara menginvestasikan waktu buat Tuhan, itu pasti ada berkat yang luar biasa yang buat saudara semua. Dari waktu buat Tuhan itu bukan bicara soal durasi Bapak Saudara, tapi bicara soal prioritas. Waktu kita bangun tidur, apa yang mau kita lakukan terlebih dahulu? Itu menentukan prioritas kita. Apakah kita langsung kerja, apakah kita langsung makan, atau kita langsung melakukan apa hal yang kita suka. Bahwa saat kita buka mata, kita bangun tidur, apa yang pertama kali kita lakukan? Itu menentukan prioritas kita. Oke, kita ambil handphone. Biasanya orang kalau bangun tidur langsung cari handphone, biasanya ya. Nah, di handphone itu kan apa yang mau kita lakukan? Ada Alkitab juga di dalamnya, atau kita mau lihat grup WhatsApp, atau kita mau lihat Instagram, mau lihat follow-nya berapa, like-nya berapa, atau kita mau nonton, mau main game. Itu pilihan saudara. Tapi ketika kita bangun tidur, buka mata, kita langsung cari wajah Tuhan, kita berdoa, kita baca firman, kita saat teduh. Sesungguhnya kita sudah memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Itu bicara soal prioritas. Jadi pertama, kita sediakan waktu buat Tuhan. Yang kedua, ini fleksibel Bapak Saudara, tapi menurut saya waktu yang Tuhan beri, waktu yang kita miliki, nomor 2 kita harus kasih buat keluarga. Ada yang bilang, wah saya nggak setuju, harusnya buat pekerjaan dong. Oh iya, nggak masalah. Ada beberapa orang yang saya temui, ya dia belum berkeluarga misalkan, atau keluarganya jauh di luar kota. Jadi dia pilih nomor 2 tetap pekerjaan, ya nggak masalah. Buat saya pribadi, keluarga nomor 2.
Kenapa? Keluarga itu adalah segalanya, penting buat saya. Suatu hari kalau saudara kerja di kantor, karena waktu, karena usia, karena kekuatan, karena terbatasan satu dan lain hal, saudara bisa digantikan dengan anak muda yang lebih fresh, bisa digantikan dengan orang-orang yang lain yang lebih kompeten. Ada saatnya perusahaan akan menggantikan kita dengan orang lain. Ada saatnya kita akan pensiun dari kantor kita, dari pekerjaan kita. Tapi keluarga, saudara nggak akan pernah pensiun dalam keluarga. Saudara akan tetap menjadi bagian dalam keluarga sekalipun saudara sudah mungkin sudah tua atau ada hal yang lain. Keluarga masih tetap menerima kita. Makanya keluarga itu nomor 2. Buat saya penting. Dalam satu hari kita harus luangin waktu buat keluarga. Teman saya bilang ke saya, Wi, mumpung anak-anak masih kecil, luangin waktu buat anak-anak. Gue nyesel nih, kata dia bilang begitu. Anak-anak gue sudah besar. Waktu anak-anak gue kecil, gue sibuk cari uang. Gue benar sibuk lakukan hobi gue, lakukan hal yang gue sukai. Tapi ketika anak gue sudah besar, boro-boro dirangkul, dicium aja udah gak mau. Jadi lo sekarang kalau anak-anak masih kecil, luangin waktu buat anak-anak. Itu benar saudara. Nah, teman juga cerita ketika dia sharing sama saya bahwa dia menyesal ketika hidupnya dihabiskan untuk sibuk sendiri. Dia gak punya waktu buat keluarga, gak punya waktu buat papanya. Akhirnya papanya Tuhan panggil, hanya penyesalan saja. Saat ini kalau kita masih ada keluarga, kita masih bersama dalam keluarga, mari luangkan waktu buat keluarga. Itu penting. Quality time bersama keluarga, gak harus mahal, gak harus pergi jauh-jauh. Di dalam rumah bersama-sama, nonton bersama-sama, cerita sama-sama. Tapi kalau bisa jangan pakai handphone. Handphone kan biasanya ada istilahnya, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Seperti itu. Kita harus kasih waktu buat keluarga dalam 24 jam itu. Oke, lanjut saudara. Yang ketiga, kita harus investasikan waktu kita untuk pekerjaan. Pekerjaan ini bukan bicara orang yang kerja di kantor, Bapak Ibu Saudara, tapi siapapun saudara, apapun usaha saudara, apapun tanggung jawab, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh dan harus ada waktu yang kita investasikan untuk itu. Bahkan ibu rumah tangga sekalipun, Bapak Ibu Saudara, ibu rumah tangga sekalipun, waduh jangan merasa minder, bahwa itu juga tanggung jawab dan kita harus punya waktu untuk lakukan itu. Biasanya anak muda, pengalaman saya kerja di kantor, ketika masuk kantor kita habiskan waktu dengan percuma, main game, main Instagram, padahal jam kantor kita nonton, wah bebas semuanya, jalan kemana keluar makan semuanya. Tapi ketika udah mau pulang, dia baru ngeluh, aduh kerjaan banyak nih, padahal lebih karena tidak menggunakan waktu dengan baik. Firman Tuhan berkata begini, Ibu Saudara, apapun yang kamu perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu termasuk dalam pekerjaan. Yang buat yang bersekolah juga harus lakukan seperti itu. Saatnya sekolah dengan sungguh-sungguh. Saat waktu belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Oke, lanjut. Waktu untuk orang lain. Yang keempat, saya bisa bilang waktunya untuk berbuah, waktunya untuk melayani Tuhan. Itu sama dengan seperti itu. Saya punya teman, dia tulis di satu WhatsApp-nya, dia bilang jangan mati sebelum berguna. Terus saya bilang, kalau udah berguna boleh mati. Enggak gitu juga katanya. Bahwa hidup kita ini harus berguna buat orang lain. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan ciptakan kita dengan maksud dan tujuan untuk kita menjadi berkat buat banyak orang. Kita bermanfaat buat orang, berguna buat orang banyak. Yang percaya katakan amin? Ya. Jadi kita harus sadar bahwa ketika kita udah sediakan waktu buat Tuhan, kita sediakan waktu buat keluarga, kita sediakan waktu buat pekerjaan, buat usaha, buat setiap tanggung jawab kita. Kita harus sediakan waktu juga buat orang lain. Ada om tante mungkin yang usianya sudah tidak muda lagi berkata begini, aduh udahlah, ngapain juga sih? Ya saya yang muda-muda aja deh, saya udah tua nih. Jangan salah om tante, selama kita hidup, selama kita masih bernafas, itu artinya kesempatan. Itu artinya Tuhan masih kasih kesempatan om tante untuk bisa berguna, menjadi berkat buat banyak orang. Saya kasih contoh om tante, kayak Abraham, Tuhan pakai di usia yang senja. Mungkin om tante bilang, alah itu kan di Alkitab. Saya kasih contoh yang di dunia. Ada Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. Dia kembali dipilih menjadi Perdana Menteri di umur 93. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat kemarin, itu dilantik umur 70. Yang sekarang Biden itu umur 76.
Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan, itu dilantik umur 76. Di usia yang tidak muda lagi, tapi mereka tetap berbuah, tetap berdampak, menjadi manfaat berguna buat orang banyak. Artinya om tante juga bisa dipakai Tuhan untuk lakukan hal itu, om tante. Mungkin om tante berpikir, aduh saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa mimpin pujian. Waduh, jangan berpikir sejauh itu om tante. Berguna buat orang lain, menjadi berkat buat orang lain itu banyak banget caranya. Dan sangat simpel-simpel. Om tante kalau pagi-pagi saat teduh, renungan firman Tuhan, om tante bisa bagikan itu ke teman-teman. Itu memberkati om tante. Kalau ada teman om tante yang sedang sakit, om tante WhatsApp atau telepon untuk doakan, itu juga menjadi berkat. Itu berguna buat orang lain. Kalau om tante hari ini ada ibadah, om tante kasih info sama orang-orang, itu juga pelayanan, itu menjadi berkat buat orang. Jadi nggak usah berpikir-pikir untuk jadi pendeta, harus berguna tuh seperti apa. Hal-hal simpel saja om tante. Ya, kasih flyer ke teman, mungkin ada beberapa orang yang sudah lama nggak datang, itu bentuknya pelayanan om tante. Ya, saya mau ajak om tante kita buka firman Tuhan di sini nih. Oke, Mazmur 92 ayat yang ke-14 atau 15. Saya bacakan buat om tante ya, Mazmur 92 ayat 14 atau 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Artinya firman ini ngomongin tidak ada alasan untuk kita tidak berbuah. Siapapun kita, seberapa besar, seberapa usia kita, artinya kalau hari ini kita masih bernafas, kita masih hidup, artinya Tuhan masih bisa pakai kita. Hidup kita masih bisa berguna buat orang lain, berdampak buat orang lain, bermanfaat buat orang lain. Kita tahu ya, Mother Teresa ya, waktu orang yang paling baik menurut saya, kasihnya luar biasa, belas kasihnya luar biasa. Sampai dia tidak bisa berjalan sekalipun di akhir kehidupannya dia masih bisa melayani, dia masih bisa memberkati banyak orang. Apalagi kita saat ini yang masih ada di ruangan ini yang masih bisa melakukan aktivitas, harusnya kita bisa lebih dari itu. Ya, jadi yang pertama tadi kita sediakan waktu buat Tuhan, tanda. Ayo sungguh-sungguh setiap hari luang waktu cari wajah Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan. Gak mudah setiap hari, karena kita harus menyalipkan keinginan daging. Kita bangun tidur maunya langsung ngopi, bangun tidur maunya kita langsung nyalain TV, bangun tidur inginnya kita langsung sarapan atau makan, bangun tidur kayak ingin makan handphone. Tapi ketika kita memprioritaskan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan disenangkan. Saudara, pada umumnya setiap manusia itu senang diutamakan, senang diprioritaskan. Makanya di Bank BCA itu ada BCA prioritas. Gak perlu ngantri, langsung masuk jalur khusus dan ruangan khusus. Saya membayangkan Tuhan juga senang loh kalau diutamakan. Tuhan juga senang loh kalau diprioritaskan. Dari sekian banyak hal yang harusnya kita bisa lakukan, tapi kita abaikan itu, kita skip dulu dan kita lakukan, kita cari wajah Tuhan. Wah, Tuhan senang banget. Boleh belajar, termasuk saya pribadi, bagi saudara, sulit juga rasanya pagi-pagi untuk cari wajah Tuhan. Karena kita punya banyak keinginan lain. Apalagi ketika bangunnya siang, waduh, udah kalap segala sesuatunya. Yang kedua tadi waktu buat keluarga, sediakan waktu buat keluarga. Siapapun, om tante, jangan, inisiatifnya biasanya dari kita, jangan dari orang lain atau dari anggota keluarga yang lain. Kita yang mulai luangin waktu buat anak, buat orang tua, buat kakak, buat adik, buat suami atau buat istri. Kita harus sediakan waktu buat keluarga. Itu yang penting. Jangan sampai yang kerjasalan nanti belakangan. Yang ketiga, pekerjaan atau tanggung jawab. Itu menjadi tanggung jawab kita, pekerjaan kita. Mari lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Bekerja dengan rajin, bukan bekerja dengan keras, tapi bekerja dengan rajin. Beda ya saudara. Ya. Bekerja dengan rajin selama jam kantor rajin, kerja lakukan apa yang menjadi bagian kita. Selama sekolah juga lakukan peran kita sebagai murid. Lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Jadi setelah waktu buat pekerjaan waktu untuk orang lain, mari jangan. Ini buat saya juga sebagai pengingat bahwa mari jangan sibuk urus diri sendiri. Kita juga harus berguna buat orang lain. Itu tujuan Tuhan panggil kita. Bapak saudara, saya pernah datang ke resepsi pernikahan, dapat ini loh, aksesoris apa dapat itu loh, kayak setelah ngasih angpau kan dapat itu ya.
kayak hadiah atau tanda mata gitu lah. Saya dapat itu pembuka tutup botol, bagus, ada ukirannya silver, bagus banget ya. Tapi ketika sampai rumah saya tidak bisa pakai itu karena dia punya lubang untuk itunya besar, jadi tidak bisa digunakan sekali. Sebagus apapun itu tutup botol, tapi kalau dia tidak berfungsi, dia sia-sia, nggak ada gunanya. Nah, tujuan Tuhan ciptakan kita untuk berbuah. Tuhan ciptakan kita dengan tujuan agar kita menjadi berkat buat banyak orang. Jangan seperti tutup botol yang terlihat cantik, yang terlihat bagus, tapi tidak berfungsi. Ya, Tuhan mau kita berbuah, berdampak. Siapapun saudara, berapapun usia saudara, mari terus berdampak buat orang lain. Ya, jangan berpikir hal-hal yang besar, hal-hal kecil saja. Bagikan ayat firman Tuhan, bagikan kesaksian, berdoa buat mereka yang sedang sakit, bagikan informasi tentang persekutuan doa ini, ingatin orang untuk saling menguatkan. Itu peran yang luar biasa bagi saudara. Yang terakhir, waktu untuk diri sendiri. Perlu nggak? Perlu. Namanya me time. Bukan waktunya makan mie, tapi waktu buat diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Me time. Perlu nggak? Perlu banget. Jadi saudara, waktu untuk diri sendiri ini saudara bisa lakukan buat saudara bisa lakukan hobi saudara. Saudara bisa nonton, boleh nggak? Nonton boleh. Main game boleh nggak? Ya boleh aja, silakan. Main sosial media ya silakan, boleh. Ngelakuin hal yang paling kita sukai boleh. Tapi dengan catatan poin-poin yang sebelumnya jangan dilewatkan. Kalau bisa sebaiknya poin-poin yang di atas tadi, Tuhan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan atau berguna buat orang lain itu udah dilakukan terlebih dahulu, dan sehingga kita punya waktu untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri itu juga bicara, ya kita bisa berolahraga, itu juga waktu untuk diri sendiri. Buat nonton bioskop boleh juga, makan makanan favorit kita itu boleh, itu waktu untuk diri sendiri. Kenapa sih waktu buat diri sendiri itu paling terakhir? Tapi gini Bapak Saudara, kenyataannya sekalipun waktu untuk diri sendiri itu paling terakhir, tetapi pada prakteknya sehari-hari jujur ya Bapak Saudara ya, seringkali jadi nomor satu tuh untuk waktu untuk diri sendiri loh. Ini jujur banget. Makanya ketika kita bangun tidur ya kita lakukan yang untuk diri sendiri, bukan waktunya untuk waktu buat Tuhan gitu. Jadi ini Bapak Ibu Saudara yang saya mau bagikan. Kita harus investasikan waktu yang kita punya untuk 5 hal. Yang pertama buat Tuhan, kedua buat keluarga, yang ketiga buat pekerjaan atau tanggung jawab, yang ketiga buat sesama, artinya bisa melayani Tuhan, yang kelima untuk diri sendiri. Bapak Saudara, apa yang saya bagikan ini berdasarkan pengalaman hidup saya. Penyesalan terbesar dalam hidup saya adalah ketika saya tidak menggunakan waktu dengan baik. Saya ulangi, penyesalan terbesar dalam hidup saya adalah ketika saya tidak menggunakan waktu dengan baik. Artinya kalau kita tidak menggunakan waktu dengan baik mulai dari sekarang, maka penyesalannya itu akan semakin besar. Bahkan saya punya statement waktu itu bahwa orang yang tidak menghargai waktu adalah orang yang tidak tertarik dengan masa depannya. Orang yang tidak menghargai waktu itu orang yang tidak antusias akan janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya mau ajak kita sama-sama. Tadi saya bilang di awal, waktu adalah anugerah Tuhan yang seringkali kita anggap biasa. Kita meremehkan soal waktu. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus gunakan waktu yang ada. Waktu nggak bisa diputar kembali. Waktu nggak bisa dikumpulkan kembali. Nanti ada suatu saatnya kehidupan kita berakhir, waktu kita juga akan berakhir. Suatu kali ada teman saya bertanya begini, "Wih, kalau misalkan hidup kamu tinggal 3 hari lagi, apa yang kamu mau lakukan?" Yang benar, ya contoh. Misalkan hidup kamu tinggal 3 hari lagi, apa yang kamu mau lakukan? Wah, jawaban saya banyak. Saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau rajin baca firman Tuhan. Saya mau terus melayani Tuhan. Saya mau luangin waktu buat keluarga. Waktu yang ada 3 hari itu saya mau banyakin untuk berdoa. Saya mau banyakin memuji menyembah Tuhan. Pokoknya hal-hal yang baik saja. Semua saya berkata, kenapa harus nunggu 3 hari lagi waktu hidup kamu? Kenapa gak mulai dari sekarang? Oh iya, benar juga. Tadi saya lakukan hal-hal yang baik karena dibilang waktu kamu tinggal 3 hari lagi. Harusnya kita bisa lakukan itu mulai dari sekarang, karena kita nggak ada yang tahu kapan waktu kita berakhir.
Ketika teman-teman yang lain ditanya juga, mereka sama kurang lebih. Kami dalam satu komunitas ditanya pertanyaan itu, kalau hidup kita tinggal 3 hari lagi, apa yang kita mau lakukan? Ada yang bilang, aduh saya akan minta maaf sama papa saya, karena saya pernah nyakitin dia. Oh, saya akan bayar hutang. Utang saya banyak nih, saya akan fokus 3 hari akan bayar hutang. Minimal kalau nggak bisa bayar, saya akan minta maaf deh sama orang itu, minta dilunasi. Ada lagi yang berpikir, aduh kayaknya saya akan ini nih, luangin waktu sama anak, karena selama ini saya kurang waktu, saya nggak luangin waktu buat anak. Ada lagi, aduh kayaknya saya selama ini nggak ada waktu buat pasangan saya. Kalau waktu saya tinggal 3 hari lagi, kayaknya 3 hari itu saya habiskan waktu bersama dia, nonton, main sama-sama, cerita banyak kan seperti itu. Tapi kan kita lakukan hal yang baik itu nggak perlu nunggu hidup kita tinggal 3 hari lagi, bagus ya, boleh lakukan dari sekarang. Jadi itu saya mau bagikan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Saya nanti kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau saudara, menyenangkan hati Tuhan itu nggak perlu muluk-muluk. Menyenangkan hati Tuhan itu nggak perlu melakukan sesuatu yang wah, sesuatu yang luar biasa, yang besar. Nggak harus seperti itu, Bapak Saudara. Ketika kita berkomitmen untuk menghargai waktu yang Tuhan beri saja, itu bukti, itu suatu komitmen bahwa kita menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu gak perlu kita pelayanan ke pedalaman, tidak harus seperti itu, saudara. Dimanapun kita berada saat ini, ketika kita menggunakan waktu dengan baik, itu kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Mari hargai waktu yang Tuhan beri. Saya rindu malam hari ini setiap kita melahirkan sebuah komitmen yang baru, agar kita boleh menggunakan waktu dengan baik, waktu yang Tuhan beri, dan waktu itu adalah anugerah. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. pujian ini dengan kesungguhan hati kami ya Tuhan. Sungguh kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Lewat waktu yang Tuhan beri dalam hidup kami, kami akan gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya dan semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu kalau kami gunakan waktu dengan baik, itu artinya kami tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Berdoa Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Mampukan kami untuk bisa mengelola
menggunakan waktu sebaik-baiknya. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan ini. Yang pertama kami akan sediakan waktu buat Tuhan. Kalau mungkin selama ini kami sudah jauh dari Tuhan, jujur Tuhan. Kalau mungkin selama ini kami udah lama gak baca firman Tuhan lagi, kami udah gak doa. Kalau doa pun hanya sekedar makan atau mau tidur saja. Kami udah gak ada lagi waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Memuji menyembah Tuhan hanya di ibadah atau di gereja saja. Tapi biar malam hari ini kami mau katakan sama Tuhan, kami mau bangun kembali lagi mesbah kami. Kami mau sungguh-sungguh lagi hidup intim sama Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh lagi punya quality time dengan Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Kami juga rindu. Mungkin selama ini kami sibuk untuk urusan kami masing-masing, sehingga kami lupa untuk sediakan waktu buat keluarga. Kami tahu keluarga adalah wakilnya Tuhan. Keluarga adalah sesuatu anugerah yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Biar kami boleh luangkan waktu juga buat keluarga, juga buat pekerjaan, buat tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami juga tak lupa, kami rindu waktu yang Tuhan beri, kami mau beri untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, menjadi berkat buat banyak orang dalam perkataan, dalam perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan mengurapi setiap kami. Berkati Pak Jeki dan tim mengurus persekutuan ini. Tuhan kasih hikmat, Tuhan urapi. Maka kami berdoa lewat persekutuan ini, apartemen ini boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap orang-orang yang mungkin sudah lama gak hadir, gak datang. Tuhan jamah, kasih melimpah. Biar mereka boleh kembali datang dengan gairah sama Tuhan yang berapi-api. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih. Tuhan juga memberkati yang sudah melayani Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Saya secara pribadi sangat amat diberkati. Baru kita mengerti bahwa waktu itu sesungguhnya Tuhan itu sendiri. Haleluya. Amin. Sungguh sangat jelas tadi disampaikan, dan semua itu harusnya hendaklah menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih Pak Dewi sudah menyampaikan firman Tuhan. Boleh sering-sering? Boleh sering-sering? Amin. Saya sangat diberkati ya. Kita akan pengumuman ini dulu. Coba kita lihat. Minggu depan kita akan dilayani ya Pak Rukitan. Ya, dulu beliau pernah satu apartemen dengan kita, dan sekarang dia di Citra 2 tinggal, dan ternyata pendeta dia juga. Dan beliau akan melayani kita minggu depan. Ya, saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan juga menyertai dia secara pribadi, bahkan keluarga, usaha, pekerjaan, bisnis, dan pelayanan. Harap bisa hadir juga, dan undang juga untuk teman-teman yang lain bisa hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Amin. Dan kita akan berdoa syafaat. Miss, mana bisa berdoa syafaat? Silakan. Mari Miss. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati untuk berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran Tuhan yang sudah Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ditegur melalui firman-Mu. Kami boleh menghargai waktu di mana Tuhan yang sudah limpahkan waktu itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa memberkati Bapak Pastor Dwi Tuhan, biar Tuhan Kau pakai lebih heran lagi setiap pelayanan, usaha, pekerjaan, keluarga, kesehatan, anak istrinya. Engkau nyatakan kuasa, kemuliaan, dan berkat-Mu tercurah buat kehidupan beliau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan memberkati pengurus daripada apartemen di mana kami tempat tinggal sekarang ini. Tuhan, Kau memberkati setiap pengurus yang ada.
dari pengurus paling bawah sampai Bapak Haji, Tuhan Kau memberkati beliau. Biar penyertaan Tuhan sempurna buat setiap pengurus yang ada. Mereka boleh mengatur, mengurus akan apartemen ini penuh dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan membawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa setiap apapun yang terjadi dalam bangsa kami itu karena seizin Tuhan. Engkau akan memulihkan bangsa kami lebih lagi Tuhan. Orang-orang yang akan mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, bahkan mencintai Tuhan. Kasih mula-mula Engkau nyatakan buat bangsa kami. Berkati Tuhan setiap pengurus, pemimpin bangsa kami, dari pengurus paling bawah sampai presiden Tuhan, Kau nyatakan kasih buat mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang-orang yang mengambil bagian dalam Tuhan persekutuan PD ini Tuhan. Berkati kami, memberkati Bapak Jeki Tuhan, di mana Tuhan Kau taruh hamba-Mu ini di tengah-tengah kami untuk melayani setiap orang-orang yang ada tinggal di apartemen ini Tuhan. Turunkan kasih setia-Mu buat Bapak Jeki Tuhan, pengurapan pewahyuan yang daripada Tuhan Kau nyatakan lebih lagi buat Bapak Jeki Tuhan, sehingga Pak Jeki boleh membawa setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan di apartemen secara khusus ini jauh Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Berkati istri, kedua anaknya, bahkan setiap apapun yang menjadi pergumulan keluarga hamba-Mu ini Kau campur tangan lebih lagi. Berkati Pak Bambang yang tidak bersama dengan kami malam hari ini. Engkau yang memberkati dimanapun mereka berada, keluarganya Tuhan Kau memberkati. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan menyerahkan setiap umat-Mu yang malam hari ini datang dengan setia. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-berkat Tuhan Kau nyatakan buat setiap kami yang ada di tempat ini, khususnya buat setiap jemaat Tuhan yang ada, yang hadir malam hari ini. Setiap kami yang mengalami beban masalah, Tuhan angkat. Setiap kami yang mengalami kesulitan dalam perekonomian, Tuhan curahkan berkat-Mu. Buka setiap tingkap-tingkap langit-Mu, memberkati setiap jemaat yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, buat setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang tersetia dan mengasihi Tuhan lebih lagi dalam usia kami yang masih ada ini. Berkati kami untuk kami mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, dan saat ini kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami siapkan hati dan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Bismillah. Bapak Ibu, malam ini ada konsumsi yang berkelimpahan. Ada nasi, juga ada bakmi. Jadi Bapak Ibu jika perlu mau ambil bakmi atau mau ambil nasi silakan, dan mau ambil nasi dan bakmi silakan juga, nggak apa-apa. Karena dari Pak Abraham ada berkat yang disalurkan ke tempat ini. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, jika memang masih ada lebih, bisa ambil juga untuk bagi di tetangga-tetangga saudara. Oke, mari kita akan menyudahi peribadahan ini. Kita bangkit berdiri. Bapa di surga, terima kasih untuk rangkaian peribadahan dari awal pertengahan hingga akhir. Kami semua diberkati dengan peribadahan yang ada di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan juga disenangkan dengan ibadah yang kami adakan di tempat ini. Oleh sebab itu biarlah Tuhan terus peliharakan peribadahan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami merasakan Kau hadir, melawat, menjamah, dan memberkati kami semua. Secara khusus hamba berdoa untuk Pastor Dwi Chandra. Tuhan pakai dia lebih lebih ajaib lagi. Urapi dia Tuhan dengan pengurapan surgawi, sehingga dimanapun dia berada nama Tuhan dipermuliakan. Istri dan kedua anaknya Tuhan Yesus memberkati. Bahkan masa depan anak-anaknya Tuhan senantiasa menyertai, melindungi, dan memberkati segala kebutuhan keperluannya. Tuhan memberkati juga Miss Vena dan Pak Roy bersama dengan anak Lili. Tuhan Yesus memberkati mereka, pakai mereka dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Kau semakin menyatakan kebesaran, kekuasaan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak di surga. Berdoa untuk Brother Siance, juga Pak Yoke, berdoa juga untuk Peter, berdoa untuk Efraim, berdoa untuk Jojo, dan semua yang terlibat mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan hari ini. Tuhan berkati juga, Tuhan berkati Ibu Uli, Tuhan pakai dia lebih ajaib lagi. Terima kasih Bapak di surga. Kalau kami berdoa juga untuk cleaning service yang membantu kebersihan di tempat ini. Tuhan juga senantiasa memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Kami akan menyudahi peribadahan ini. Kalau kami berdoa juga untuk donasi daripada Pak Abraham bersama dengan Ibu Lilis yang memberikan makanan bagi kami.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya kepadamu, dan kami akan menyudahi beribadah di namun sebelumnya kiranya Tuhan sendirilah yang memberkati kami. Kasih Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera, namun sebelum kita arahkanlah hati dan pikiran kepadanya, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, dan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di alam